Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ananda dari Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen peserta didik dan kebijakan sistem zonasi. Konsep dasar manajemen peserta didik. Secara etimologi, peserta didik berarti orang yang menginginkan. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah orang yang sedang mencari hakikat kebenaran dengan bimbingan dari seseorang yang dianggap lebih mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah orang yang melakukan sebuah usaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Penerimaan peserta didik baru. PPDB adalah sistem penerimaan yang dimaksudkan untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan. PPDB merupakan proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus dengan rancangan satu sumber atau pusat informasi sebagai server atau pengelola seleksi penerimaan siswa baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan langkah awal dalam manajemen peserta didik yang mengelola dan memilih calon peserta didik yang unggul dengan melalui syarat dan seleksi yang dirancang oleh sekolah. Penerimaan peserta didik adalah suatu proses pencarian atau penarikan pada calon pelamar yang mempunyai potensi atau berkualitas untuk dijadikan input sekolah melalui proses seleksi yang sudah dirancang oleh lembaga tersebut. Penerimaan peserta didik dikelola oleh sekolah supaya dapat memperoleh peserta didik yang mempunyai potensi yang sesuai dengan kriteria sekolah. Sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur Perkemendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditunjukkan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Perkemendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru atau yang biasa disebut dengan PPDB yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019 memastikan PPDB 2020 tetap menggunakan sistem zonasi. Adapun beberapa alasan pemerintah masih mempertahankan sistem zonasi, yaitu yang pertama, akomodasi siswa prestasi dan tidak mampu. Yang kedua, memberikan fleksibilitas pada daerah. Dan yang ketiga, pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Dalam penerapannya di lapangan, sistem zonasi menuai berbagai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat di sejumlah daerah. Sebab mereka menganggap bahwa sistem zonasi ini tidak adil untuk siswa yang mendapatkan nilai bagus, tetapi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan karena jarak rumahnya jauh dengan sekolah tersebut. Dan bahkan siswa tersebut harus kalah dengan siswa yang nilainya tidak bagus, tetapi jarak rumah dekat dengan sekolah favorit. Dari sejumlah aksi yang terjadi di beberapa daerah tersebut, menunjukkan bahwasanya ada permasalahan dan kekurangan dalam sistem zonasi PPDB tahun 2019. Sistem zonasi jelas belum dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat, terutama oleh kalangan orang tua, murid, dan calon peserta didik sendiri. Adapun beberapa pro dan kontra kebijakan sistem zonasi. Pendapat pro mengenai kebijakan sistem zonasi yang pertama yaitu anak-anak tidak perlu menempuh perjalanan yang cukup lama. Yang kedua, dapat menghapus stigma sekolah favorit di kalangan siswa. Yang ketiga, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Dan yang keempat, membuat akses pendidikan lebih merata. Dan adapun pendapat kontra mengenai sistem kebijakan zonasi. Yang pertama,
pilihan sekolah siswa lebih terbatas. Yang kedua, sistem yang masih sangat mudah dimanipulasi oleh berbagai masyarakat. Dan yang ketiga, membuat para siswa tidak semangat belajar karena tidak bisa masuk ke sekolah favorit yang diimpikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.